donor ASI ke non-muslim boleh nggak? Atau sebaliknya, non-muslim ke kita? Gitu. Padahal kita nggak tahu non-muslim itu makan halal atau haram. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustadz, hukum anak sepersusuan itu seperti apa? Apakah saudara sepersusuan itu adalah anak yang kita susui itu hanya berhubungan dengan anak sepersusuan kita, tidak berhubungan dengan anak kita yang lain, atau dengan ibu kita, dengan nenek kita, seperti apa Ustadz? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang hal ini, kita bisa merujuk ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa dalam hadis dikatakan bahwa yahrum minar roda ma yahrum minan nasab. Jadi persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Itu kaidah pertama dulu, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Nah, lebih rincinya supaya kita mudah untuk memahaminya, bahwa terkait tentang mahram karena persusuan ini, pertama ibu persusuan, ya kan, ibunya. Kemudian saudara perempuan persusuan, ya, menjadi mahram. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan. Itu apa itu? Aku paling nggak ya kan? kayak gitu. Jadi keponakan persusuan artinya kan gitu kan? Allah. Nah, iya. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Ya Allah. Coba. Kemudian yang kelima, saudara perempuan dari ayah sepersusuan. Jadi bibi persusuan. Berarti sama adik saya pun nggak mahram ya Ustaz? Iya, terkait persusuan ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu sepersusuan, ya, bibi sepersusuan berarti. Kemudian ini yang ketujuh, setiap perempuan yang menyusui pada istri, maka si suami jadi bapak bagi anak perempuan yang disusui tadi. Paham? Nah, begitu pula yang menyusui dari istri anak karena menjadi anak perempuan dari anak laki-laki persusuan. Ya, karena alias itu adalah cucu persusuan namanya itu. Jadi begitu banyak dampaknya. Makanya kenapa dari awal makanya syariat menentukan bahwa harus jelas siapa yang diberi, siapa yang menerima, kemudian harus ada catatannya, sehingga tidak terjadi tadi apa yang kita khawatirkan, na'udzubillah, kemudian terjadi hubungan pernikahan antar sesama mahram persusuan ini. Itu nggih. Jadi nih Ustadz, menurut Ustadz Hasan sendiri nih, saya tuh raja tega apa enggak? Jadi kemarin tuh ada yang minta ASI nih. Tapi saya merasa yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya itu tuh mereka ngilang gitu aja. Maksudnya walaupun kita sudah mencatat namanya, tapi ngilang begitu saja, nggak nyambung silaturahim. Kita kan jadi jatuhnya takut, karena itu kan mahramnya itu tidak hanya sama kita, keluarga kita, tetapi sama adik saya nanti yang juga cewek. Mahramnya kan gitu. Padahal si anak ini itu prematur dan dia alergi susu sapi. Gitu dong. Tega nggak sih sebenarnya? Ya, ini tidak bisa langsung kita kita judge ya bahwa ini tega atau nggak tega, tetapi setiap orang itu punya perhitungan ya. Selama dia bisa menjaga syarat-syarat tadi dan tidak ada kemungkinan dia kemudian melarikan diri atau meninggalkan jejak tersebut, maka sudah sewajarnya atau sebaiknya kita menolong orang dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau punya pengalaman pahit misalkan ya, ternyata orang-orang yang kita tolong ternyata nggak peduli hukum, nggak peduli apa, ini menurut pendapat saya, wallahu a'lam bishawab, bahwa lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang dampaknya begitu luar biasa. Kan kalau kita misalkan menolak kan paling
ya tidak sampai dosa atau uang itu hak kita memberi atau enggak memberi ya. Tapi kalau Iya, sampai nanti bener. dampaknya orang itu kemudian naudzubillah tadi ya terjadinya pernikahan dalam satu persusuan kan jadi permasalahan lebih besar gitu. Jadi ini Iya. kembali kepada Menghindari madharat yang lebih besar ya, ya, Ustaz. jadi ini kembali kepada yang pemilik susu tadi. Iya, bener banget sih. Yang menurut Jadi, saya ya eee perlu dikomunikasikan saja kan kadang nanti orang sakit hati atau apa kan kita menghindari hal-hal iya, yang semacam itu sih. jadi gini Ustadz, pengalaman kemarin itu ya Ustadz, saya ada 7 anak sepersusuan Ustadz. 7 anak sepersusuan di waktu anak pertama saya dulu. Tapi yang jaga komunikasi sama saya itu cuma satu orang tok gitu. Dia anaknya lahir prematur dan usia 9 bulan itu dia masih belum bisa apa ya namanya, belum bisa guling-guling. Jadi emang apa namanya ya ada gangguan lah intinya kayak gitu dan memang dia harus ASI. Tapi yang lain nih, yang saya nyeseknya yang lain itu adalah mereka nggak ada komunikasi sama saya. Biasanya mereka dari rumah sakit yang mewajibkan mereka untuk mencari donor ASI gitu. Mereka nggak ada komunikasi ke saya setelah mereka keluar dari rumah sakit dan ujuk-ujuk mereka ngerasa bahwa mereka nggak bisa ngasih ASI untuk anaknya, akhirnya dikasih sufor. Nah terus saya mikir ya Allah, kamu nggak ada perjuangan untuk ngasih ASI anakmu, ngapain kamu harus minta ke aku gitu loh dalam artian dia itu hanya minta ASI karena disuruh sama pihak rumah sakit Oh karena gitu. pihak rumah sakit tahu kan ya Ya. ASI itu memang lebih baik daripada susu formula gitu loh. Ya, tapi Mirisnya tuh Afwan, ala kulihal kewajiban kita itu kan melakukan sesuatu yang mampu kita lakukan. Artinya kalau misalkan Ibu Jia sudah apa namanya sudah berusaha hati-hati, ikhtiar maksimal, niatnya juga tulus ikhlas menolong mereka. Kemudian kita sudah berusaha lah maksimal tentang memenuhi syarat-syarat tadi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian terjadi itu di luar kendali kita. Insya Allah kan kalau kita belajar dari Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. ya Karena ini betul. penting saya sampaikan kenapa? Untuk menjaga keikhlasan kita. Jadi jangan sampai kita Iya sudah sih. niat ikhlas nolong orang. Donor ASI ke non muslim boleh nggak? Atau sebaliknya non muslim ke kita gitu. Padahal Oke, kita nggak tahu non muslim itu makan halal atau haram. baik. Islam ini kan agama rahmatan lil alamin. Ya, bagi Hmm. rahmat pada seluruh alam semesta. Dan dalam konsep Islam itu tidak ada larangan atau halangan sedikit pun kita saling menolong ya terhadap sesama manusia. Bahkan orang ateis pun kalau perlu kita tolong ya kita wajib menolongnya. Apalagi ini sesama orang yang beragama. Tentu nilai grade-nya lebih tinggi dari orang yang ateis. Karena itu tidak ada larangan bagi kita untuk saling menolong termasuk dalam hal kita memberikan air susu uh, uh, istri atau apa seorang perempuan Ibu. muslimah kepada non muslimah. Nah, karena itu termasuk dalam apa namanya ayat Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi kita saling menolong dalam hal yang baik. Ini kan tentu dalam hal baik menolong orang. Nah, memang ada catatan sih, ada catatan memang kalau konsep dalam ulama-ulama salaf ya, itu kan mereka sangat hati-hati sekali ya memberikan asupan kepada anaknya, bagaimana menjaga jangan sampai ada satu titik pun dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, dari karena itulah perlunya kita hati-hati dalam artian kalau dalam kondisi darurat ya tentu ini tidak ada hal yang perlu kita perdebatkan. Tetapi kalau dalam kondisi kita longgar atau apa dan kalau misalkan masih ada yang muslimah sesama muslimah tentu lebih utama dan lebih afdal mencari ibu persusuan dari sesama muslimahnya. Karena itulah kenapa seperti Imam Malik ya, Imam Malik ini sudah membahas masalah ini dan beliau ini memakruhkan menerima ibu susuan dari non muslim. Ya, makruh Makruh ya. makruh hukumnya itu. Ini Imam Malik ya. Tetapi tadi Hmm. saya katakan kembali kepada koridor umum dulu.
ya bahwa Islam tadi tidak ada Mhm. larangan dalam hal ini. Tetapi sekali lagi ya kita belajar dari perilaku salafus soleh yang mana mereka sangat hati-hati sekali. Ya, maka tadi saya katakan kalau tidak dalam kondisi darurat, misalkan kan seorang muslimah yang tinggal di Amerika, tinggal di negara-negara yang Islamnya minoritas, kejadian semacam ini bisa jadi terjadi. Maka kenapa para ulama memberikan pendapatnya? Kalau memang darurat semacam itu nggak ada masalah itu. Tetapi bisa jadi Imam Malik ini membahas ketika di zamannya beliau melihat dalam kalangan mayoritas muslimah. Ya, maka beliau mengatakan hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Siap Ustaz, terima kasih sekali. Jazakallah khairan kasiran.